Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Jumpa dengan saya Cahya Buana. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas secara khusus metode penyusunan abstrak. Nah, metode Torikoto itu metode atau cara taklif penyusunan mulakhasil bahsi abstrak, al-bahsi skripsi atau penelitian bil lughatil arabiyyah dengan bahasa Arab. Jadi pada pertemuan ini saya akan menyampaikan bagaimana teknik atau cara menyusun abstrak penelitian ataupun abstrak skripsi. Ini bisa di dalam abstrak artikel juga dalam jurnal, tapi dengan menggunakan bahasa Arab. Mengapa materi ini penting disampaikan? Karena berdasarkan pengalaman, tidak mudah kita itu untuk menyusun sebuah abstrak yang pada dasarnya hanya satu halaman pun kadang tidak sampai satu halaman. Kata-katanya pun mungkin hanya 150 atau 200, paling banyak 250, tetapi itu tidak mudah untuk dituangkan. Pemikiran dari mana kita akan memulai, apa saja yang ada dalam sebuah abstrak itu kadang bingung. Nah, untuk itu di dalam pembahasan ini saya akan menyampaikan eh, bagaimana caranya menyusun sebuah abstrak, apa saja yang harus dilakukan pertama kali, unsur-unsur apa saja yang ada dalam sebuah abstrak. Saya hanya menulis satu slide saja, satu slide untuk menjelaskan tentang penyusunan abstrak penelitian atau abstrak skripsi. Di sini saya tuliskan anasirul mulakhasi. Anasir itu adalah jamak dari unsur. Unsur itu ya memang sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Unsurun jamaknya anasir, yaitu unsur-unsur. Saya terjemahkan menjadi komponen atau sebenarnya apa ya? Rukun atau komponen elemen. Anasir itu adalah komponen yang ada dalam unsur-unsur yang ada dalam abstrak. Anasirul mulakhas itu unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam penulisan abstrak ya. Jadi komponen abstrak ini apa saja? Sini saya membuatnya menjadi bergradasi, ini susunannya. Artinya urutan ini biasanya baku di dalam sebuah penulisan abstrak. Jadi miring di sini ya. Saya menulisnya karena adanya ini modelnya miring ya. Jadi bergradasi, mulai dari mana, lalu menulis urutan yang kedua itu apa, ketiga itu apa, dan keempat itu apa. Biasanya ini hanya cukup tiga. Jadi kalau di sini saya menuliskan ada empat. Yang pertama adalah muqaddimatun, pengantar. Pengantar ini singkat ya, karena ada hanya cukup dengan satu halaman dan biasanya kata-kata itu biasa umumnya 200, 150 sampai 250. Muqaddimatun adalah pengantar di dalam abstrak. Saya contohkan nanti. Yang kedua adalah unsur yang kedua, komponen yang kedua yang harus ada di dalam abstrak adalah headphone. Adalah tujuan dari penulisan penelitian atau tujuan penulisan skripsi. Nah, tujuan ini biasanya juga sama persis dengan rumusan masalah, ya. Cuman beda narasinya saja. Kalau rumusan masalah biasa menggunakan pertanyaan, kalau di dalam headphone ini adalah pernyataan, ya. Kemudian yang komponen atau unsur yang ketiga yang harus ada di dalam sebuah abstrak yaitu manhaj. Manhaj ini adalah metode ya, metodologi. Metodologi ini enggak sedikit sebenarnya. Kalau di dalam penelitian secara utuh, ia adalah panjang. Bagaimana pengumpulan data, penyusunan data, analisis data, kemudian metode penulisan, macam-macam di sini tuh manhaj, makanya disebut dengan manhaj metodologi. Tetapi di dalam abstrak tentu saja kita tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan manhaj ini, hanya ringkasannya saja. Nah, yang terakhir ini sudah metode dan yang terakhir tentu saja adalah natijatun. Natijah itu adalah hasil.
Jamak biasanya pada bab 5 ditulis dengan nataijul bahsi. Nataijul bahsi adalah hasil penelitian itu sendiri. Jadi sudah susunannya ada 4 ya. Yang pertama adalah muqaddimatun, pengantar sedikit saja. Lalu ada hadpun, tujuan dari penelitian ini atau dari penulisan skripsi. Yang ketiga itu adalah manhajun, metodologi atau metode penelitian. Yang terakhir ada natijatun, hasil dari penelitian ini. Nah, hasil ini tentu saja akan menjawab dari hadpun ini. Jadi korelasi dengan hadpun ini ada korelasinya. Jangan sampai ketika menulis tujuan muncul di akhir ini berbeda. Biasanya ini nih yang tidak sinkron. Tujuannya apa, lalu hasilnya apa. Artinya penelitian ini tidak sukses secara metodologis. Secara metodologis tidak sukses karena tujuan yang ingin dicapai berbeda dengan hasilnya. Nah, namun demikian ada beberapa style biasanya dalam jurnal penulisan artikel itu komponen ini biasanya hanya 3. Yang pertama adalah hadpun, tujuan dari penelitian, lalu langsung ke metodologi yang digunakan dalam menganalisis, dalam metode penelitian dan juga pendekatan atau teori analisisnya yang digunakan, yang terakhir baru hasil. Jadi tidak memberikan mukaddimah. Biasanya langsung ke wayahdufu hadzal bahsu atau wayahdifu hadzal bahsu. Ini yahduf nanti saya jelaskan, boleh membacanya seperti apa ya. Nah, ini 3, tetapi di dalam sebaiknya disampaikan 4 poin ini. Pertama adalah muqaddimatun, pendahuluannya ada, lalu hadpun, tujuannya juga ada, lalu manhajun, metodologi yang digunakannya itu apa, dan juga di sini teori, biasanya teori atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisis, dan terakhir adalah hasil dari penelitian ini apa. Oke, kita mulai dari muqaddimatun. Saya ini mengambil dari pernah meneliti tentang Ibnu Arabi, jadi saya mengambilnya cuplikan ini, hanya saya buat aja seininya sekedarnya. Yang penting bisa memberikan pemahaman tentang metode penulisan abstrak. Muqaddimatun itu adalah pendahuluannya, saya menuliskan dengan di sini saya bacakan ya. Ibnu Arabi huwa syairun sufiyun. Ibnu Arabi itu adalah seorang penyair sufi. Allafa adadan minal qasaidi as-sufiyati. Beliau ini menulis sejumlah kasidah-kasidah sufi bilogotin romziyatin. Nah, beliau banyak menggunakan dengan bahasa simbolik. Tas'ubu asna, so'atus ibu as'aba yus atau tusaibu ya, menyulitkan. Tusaibu sami'ina atau tus'ibu sami'ina, menyulitkan. Jadi lughah romziah ini, nah ini bahasa simbolik ini, kemudian tus'ibu sami'in, menyulitkan para pendengar. Au qari'in sebenarnya boleh ya, tus'ibu sami'ina bil qari'in fi fahmiha, di dalam memahami kasidah-kasidah sufi ini. Kastikhdamihi kalimat syamsi, seperti beliau menggunakan kata syams itu matahari, al-qamar, kemudian bulan, wal kaukab, planet atau bintang-bintang. Wahadhihi kulluha min asma'il kainat. Ini ditambahkan aja karena ini tempatnya sedikit, jadi ditambahkan lagi aja sedikit. Langkah berikutnya adalah nyambung dengan apa yang disampaikan pada pendahuluan. Wayahdufu hazal bahsu, maka penelitian ini bertujuan ila untuk ma'rifati asma'il kainat, ma'rifati mengetahui asma, nama-nama, al-kainatil warida, nama-nama alam ya, kainat alam raya ini ya, al-waridah yang ada fi qasaidi Ibnu Arabi, di dalam kasidah-kasidahnya Ibnu Arabi, wa ma'aniha sufiyah, dan makna sufinya itu apa. Jadi arahnya adalah makna tasawuf. Jadi diarahkan pertama adalah mengetahui
apa namanya, nama-nama alam apa itu asmaul kainat, nama-nama alam raya yang ada dalam kasidah. Lalu saya dekati dengan pendekatan makna-makna tasawufnya. Nah, yang ketiga urutan berikutnya adalah manhaj, metodenya. Maka saya tulis lil wusuli ila hadzal hadfi, untuk sampai ila kepada hadzal hadfi, tujuan ini, tujuan yang tadi ini di sini sebutkan. Yastakhdimul bahsu dirosatan naw'iyatan wasfiyatan. Penelitian ini yastakhdimul bahsu, penelitian ini yastakhdimu menggunakan dirosatan naw'iyatan wasfiyatan, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jadi ini adalah karena bukan hitung-hitungan, bukan bilangan, bukan angka ya, makanya menggunakan nau'iyah wasfiyah. Ma'astikhdami nadhariyatin balagiyatin fi tahlilihi. Di samping itu juga tentu saja menggunakan teori balago di dalam analisisnya. Kalau mau ditambahkan ini khosatan di nadhariyati ilmil bayan. Ini sebenarnya kajian ilmu bayan karena hubungannya dengan bahasa simbolik. Cuman ini nggak cukup ya tulis penambahannya. Lalu yang terakhir setelah menjelaskan ini boleh diperkaya, tetapi misalkan manhaj boleh ditambahkan lebih banyak, ditambahkan sedikit lagi, tetapi tidak terlalu banyak karena abstrak tidak boleh lebih dari 250 kata biasanya ya. Kemudian yang terakhir tentu saja hasil dari tujuan ini tercapai atau tidak kita lihat pada natijatun. Apa namanya? Hasil dari penelitian ini apa? Wa ba'dat tahlili, setelah analisis, waradat an-nataiju kama yali. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Anna hunaka asma al-kainat allati yastakhdimuha Ibnu Arabi fi qasaidihi. Jadi ada nama-nama alam, nama-nama alam yang digunakan oleh Ibnu Arabi di dalam qasidahnya, mislu seperti asyams, asyams mislu asyamsi, seperti kata matahari, wal kamari, wal kaukabi, was sama wa ghairiha. Ini diantaranya ya, seperti ini. Selanjutnya ini karena nggak cukup ke bawah, hasil keduanya makna sufinya itu apa? Nah, saya kasih ke sini tuh ke arah panah ya. Wa kalimatus syamsi, kata matahari itu tadullu ala ma'anin adidatin. Ternyata menunjukkan pada banyak makna. Nah, ini dalam tasawufnya ya. Minha kalamullah, di antaranya adalah ternyata syams dipahami oleh Ibnu Arabi itu sebagai Al-Qur'an, kalamullah ya. Oke, wastakhdama aidan Ibnu Arabi kalimat al-hilali wal qamari wal badri. Nah, ternyata Ibnu Arabi juga menggunakan kata hilal, qamar. Hilal itu bulan sabit ya, bulan sabit yang masih baru muncul ya, bulan yang baru muncul. Wal qamar, dan juga menggunakan kata qamar, wal badar, dan juga menggunakan kata badar. Nah, ini di dalam ilmu tasawuf tentu saja kata ini memiliki makna tersendiri. Setelah berdasarkan konteks, wahazi salah satu tadullu ala mustawa ma'rifati apa ini? Ma'rifatil abdi lillah. Jadi ketiganya itu, hilal, qamar, badar itu ternyata di dalam pemahaman Ibnu Arabi setelah saya teliti adalah menunjukkan pada tingkatan ma'rifah, pengetahuan al-abdi, seorang hamba, seorang manusia, lillahi, pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mungkin yang disebut dengan apa, pemahaman tentang ma'rifat ya di dalam ilmu tasawuf. Ini hanya kesimpulan sedikit saja, ini masih bisa ditambahkan lagi oleh para penyusun sesuai hasilnya dengan tambahannya. Ini hanya sekadar contoh agar kemudian memahami bagaimana cara menyusun sebuah abstrak di dalam menggunakan bahasa Arab. Ini hal yang perlu diperhatikan nih, saya tuliskan bahwa abstrak umumnya antara 150 sampai 200 kata ini ya. Oke. Terakhir tentu saja syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.